Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan saya Muhammad Fikri Maulana di acara talk show spesial 2 tahun Milad Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan. Kita akan mengusung tema tentang sayangi anak kita dari bahaya narkoba. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat spesial. Siapa itu? Beliau adalah Kepala BNN Kabupaten Batang, yaitu Bapak Krisna Anggara SHMSI. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga ditemani oleh 2 wanita yang spesial pula. Siapa? Yaitu Ibu Ketua Jam'iyah Walidin SDIA 60 Pekalongan, Ibu Evi. Apa kabar Ibu? Sehat? Bunda Evi juga ditemani oleh Ketua Jam'iyah TKIA 63 Pekalongan, yaitu Bunda Amira atau Bunda Fatimah Az-Zahra. Apa kabar Bunda? Sehat? Nah, langsung saja ini Bapak Kepala. Di Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba itu kan sudah terang benderang Pak ya. Dilakukan dan disiarkan pula melalui televisi maupun surat kabar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Pak gambaran di Indonesia atau secara tingkat nasional terkait penyalahgunaan narkoba khususnya di tingkat anak usia dini maupun di anak-anak Pak? Apakah memang itu ada? Ya, oke, baik. Jadi yang pertama mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di siang hari ini. Jadi kalau kita bicara masalah narkoba di Indonesia gitu ya, saya coba merujuk kepada data dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat survei tentang prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh BNN. Nah, data menunjukkan penduduk Indonesia yang positif sebagai penyalahguna narkoba itu di angka 1,8%, gitu ya. Nah, kalau kita bicara 1,8%, ini kira-kira kalau kita lihat penduduk dengan usia 10 sampai 59 tahun itu di angka 3,3 juta jiwa, gitu. Nah, kemudian kalau kita kerucutkan lagi gitu ya, 3,3 juta jiwa ini siapa gitu. Nah, survei menunjukkan bahwa 59% diantaranya itu berasal dari kalangan pekerja. Gitu. Kemudian 24% diantaranya itu adalah pelajar dan mahasiswa. Gitu. 17% selebihnya itu umum. Gitu. Itu dari berbagai aneka profesi. Gitu. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat berarti ya. Kalau kita bicara pelajar dan mahasiswa, angka 24% ini bukan angka yang sedikit. Gitu. Berarti dengan kata lain apa? Pelajar dan mahasiswa ini menjadi target, menjadi sasaran dari bandar ataupun pengedar. Gitu. Nah, ya itu yang perlu kita pahami gitu ya. Kemudian kalau kita bicara pelajar mahasiswa, terutama pelajar gitu. Ini pelajar yang di kategori apa sih kayak gitu? Kita bisa bilang bahwa sekarang tidak ada lagi batasan gitu. Dengan kata lain, pelajar yang berada di pendidikan usia dini, apalagi yang berada di tingkatan sekolah menengah atas, itu punya resiko, itu punya potensi. Gitu. Contoh, kalau kita misalkan bicara pelajar di tingkat TK ataupun SD gitu ya. Contoh kasus sudah ada gitu. Apa contoh kasusnya? Narkoba yang dimodifikasi dalam bentuk permen gitu. Beberapa tahun yang lalu kita ingat pemberitaannya, ada pemberitaan seperti itu. Ada yang memang benar, ada juga yang memang bohong gitu ya. Karena kita dalam hal memastikan misalkan petugas menemukan sebuah permen yang diindikasikan memiliki kandungan narkoba misalkan, ini harus dicek dulu, gitu. Harus dicek dulu di laboratorium, memastikan apakah memang ada kandungan narkotikanya, kemudian zat narkotikanya itu berupa apa, gitu. Dan ada yang memang benar permen itu memiliki kandungan narkotika, ada juga yang bohong, gitu. Nah, jadi itu beberapa catatan, gitu, beberapa angka yang ini bisa menjadi perhatian kita bersama gitu ya, bahwa kalau kita bicara narkoba
ini walaupun senyap gitu, beda mungkin dengan jenis kejahatan transnasional lain yang korbannya kelihatan gitu ya, korbannya ketahuan. Narkoba ini kalau kita bicara data, tiap hari itu berjatuhan tuh korban gitu. Data malah menunjukkan tiap hari kurang lebih 30 orang meninggal karena penyalahgunaan narkoba ini gitu ya. Dan ini yang kadang kita nggak menyadarinya gitu, kita nggak sadar kayak begitu kan. Oleh karenanya menurut kami upaya pencegahan gitu ya, apalagi kalau kita bicara anak di usia dini seperti di tingkat TK, SD, itu perlu untuk dilakukan seperti itu. Baik, para pemirsa yang berada di rumah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Kabupaten Batang bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba bahkan sudah sampai pelajar, bahkan di usia anak-anak, Pak ya. Iya. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak. Apa yang perlu dilakukan nih, Pak, untuk langkah preventif ya, pencegahan maupun edukatif yang dilakukan khususnya oleh orang tua dan sekolah harus bagaimana, Pak, agar anak tidak sampai menyalahgunakan narkoba? Ya, oke. Nah, terkait dengan upaya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, sebagai orang tua, sebagai guru gitu. Saya mau mengutip dulu lagi-lagi bicara data gitu ya. Tahun 2018, BNN itu pernah melakukan survei kepada 303 pelajar dan mahasiswa kayak gitu. Nah, dari jumlah responden 303 orang itu, 64%-nya itu menyatakan gitu. Apa sih, kenapa alasan mereka pakai narkoba itu? Mereka menyatakan bahwa 64% itu bilang karena faktor coba-coba gitu. Faktor coba-coba gitu yang mendominasi gitu. Selebihnya tuh banyak faktor. Karena ingin senang-senang, karena dijebak, karena ingin lari dari stres kayak gitu. Nah, ini menurut saya perlu digarisbawahi gitu ya. Ternyata sebagian besar pelajar, mahasiswa itu pakai karena faktor pengen coba-coba aja gitu kan. Nah, ini yang bisa kita stop sebenarnya. Kita bisa tahan. Jadi pertanyaan sebenarnya kenapa mereka itu coba-coba? Salah satunya itu kalau menurut saya karena keterbatasan atau karena tidak adanya pemahaman soal narkoba kayak gitu. Sehingga mereka berpikir, oh ini aman-aman aja. Ini nggak ada salahnya kalau saya coba gitu. Oleh karenanya memang upaya pencegahan, upaya preventif itu mutlak gitu ya. Dan ini bukan hanya kita bisa berikan kepada si anak sebenarnya gitu ya. Kepada guru iya gitu ya. Kemudian para pegawai yang berada di lingkungan sekolah itu juga iya gitu. Bahkan kalau kita mau lebih melebar lagi kepada masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita, itu juga perlu gitu ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Contoh, terkadang siswa itu sebelum masuk sekolah atau mungkin setelah dia pulang sekolah suka mampir biasanya kan. Mampirnya kemana? Ke warung sebelah gitu kan, jajan atau sambil nunggu jemputan gitu. Nah, itu ada potensi di situ. Ada potensi di situ. Yang mungkin nggak merokok, tiba-tiba karena keseringan nongkrong di satu warung, bergaul dengan teman-temannya, ikut ngerokok, gitu. Ada potensi gitu, makanya perlu juga kita berikan gitu kan. Nah, kemudian siapa lagi? Orang tua. Jadi orang tua ini harus selangkah lebih pintar sebenarnya, harus selangkah lebih maju dari anak-anaknya gitu kan. Jangan sampai orang tua itu tahu anaknya pakai narkoba setelah ditangkap tugas misalkan gitu ya, atau ketahuan dari pihak sekolah gitu kan, atau malah overdosis gitu misalkan gitu kan. Nah, mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi gitu ya. Amin, amin. Makanya tugas kita sebagai orang tua ini sebenarnya bertambah nih saat ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dunia ini kan terus berkembang gitu ya. Termasuk juga bagaimana sindikat itu memasarkan narkoba gitu ya.
trennya terus berubah, modus terus berganti, jenis-jenis narkotika juga bergantian tumbuh gitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua mau tidak mau, ini juga mungkin ya berlaku juga buat saya gitu ya, kita harus juga coba mencari tahu setidaknya gitu ya. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita bisa nanti memberikan pemahaman kepada anak-anak kita dan membekali mereka yang jelas gitu. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan dari peran orang tua, Pak ya. Sekarang terkait dengan sekolahan, apakah Ya. perlu ada sebuah kebijakan khusus, Pak? Betul, oke. Jadi kalau kita bicara, pertanyaan menarik nih. Apakah sekolah itu perlu punya kebijakan yang sifatnya itu terkait dengan masalah narkoba ini gitu ya. Nah, menurut saya ini penting gitu ya. Karena ada beberapa faktor kan. Sebenarnya kenapa sih siswa-siswi itu di sekolah bisa pakai narkoba gitu ya. Pertama ada karena faktor ketersediaan. Faktor adanya narkoba atau bahan adiktif lainnya di sekolah itu. Contohnya apa? Ada misalkan salah satu siswa yang mengedarkan, ada warung atau toko atau masyarakat sekitar yang mengedarkan gitu ya. Kemudian juga karena adanya tekanan sebaya. Kamu kalau nggak pakai banci, Iya, nggak keren. kamu kalau nggak pakai nggak keren gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah faktor kebijakan. Faktor kebijakan sekolah yang cenderung longgar, yang abu-abu, atau bahkan nggak ada. Itu juga bisa memicu gitu kan, siswa-siswi itu pakai narkoba. Saya nggak masalah di sekolah saya minum oplosan obat batuk gitu kan. Guru saya tahu kok, tapi diam aja. Justru guru saya bingung malah. Ini ada muridnya minum obat batuk berlebihan mau diapain? Karena apa? Karena belum adanya kebijakan yang tegas dan jelas. Oleh karenanya, kalau kita bicara untuk kebutuhan jangka panjang, sekolah harus punya kebijakan, gitu ya. Contoh misalkan kebijakan bagaimana kita bila menemukan ada siswa-siswi yang pakai narkoba, gitu. Kemudian kebijakan contohnya bagaimana kalau misalkan siswa-siswi yang pakai narkoba itu menunjukkan tingkat ketergantungan yang sudah cukup tinggi gitu ya. Apakah akan langsung dikeluarkan? Gitu? Ataukah memang kita berikan kesempatan kepada siswa-siswi itu untuk kita rehabilitasi dahulu? Gitu kan? Nah, ini sebenarnya jadi bahasan yang menarik kayak gitu, karena saya paham gitu ya, banyak menimbulkan pro dan kontra kayak begitu. Contoh, misalkan bila kita temukan ada siswa yang pakai narkoba, gitu. Tapi saya beberapa kali sampaikan kepada sekolah-sekolah itu ya, maksudnya, Bapak Ibu percayalah gitu ya. Maksudnya yang pertama itu kita berusaha untuk berpikir panjang gitu kan, terkait dengan nasib si siswa-siswi ini. Kalau misalkan kita mengeluarkan, memang mungkin keputusan yang paling gampang, gitu. Tetapi menjadi pertanyaan bagaimana nasib dia selanjutnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya sering sampaikan gitu kepada pihak sekolah. Kalau saya nih bayangkan sebagai orang tua murid, saya punya anak saya mau masuk SD atau SMP. Saya punya beberapa pilihan. Kalau di antara pilihan itu saya melihat ada satu sekolah yang dia punya kebijakan bagus bagaimana soal pencegahan narkoba, kemungkinan saya akan masukkan anak saya ke sekolah itu. Gitu. Kenapa? Bukan berarti saya mencurigai bahwa di sekolah itu ada penyalahgunaan atau banyak kasus narkoba, tidak. Tetapi saya melihat bahwa sekolah itu punya kebijakan yang tegas, gitu ya, bila mana ditemukan kasus, gitu ya. Karena menjadi pertanyaan saya juga, kita nggak mungkin kan sebagai orang tua itu
atau kita sebagai guru itu mengawasi semua siswa itu dengan baik gitu ya. Kalau bicara indikasi penyalahgunaan, itu kemungkinan ada saja gitu. Tapi kalau misalkan siswa-siswi itu sejak masuk mereka diberikan pemahaman, kayak gitu, mereka sudah tahu kalau mereka pakai konsekuensinya seperti apa, itu akan membuat saya mungkin sebagai orang tua lebih tenang sedikit, gitu ya. Nah, jadi itu tergantung makanya bagaimana kita melihatnya gitu kan, dari sudut pandang mana gitu. Kalau bicara soal kebijakan gitu. Baik. Ayah bunda sekalian, para pemirsa di rumah, tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh orang tua, peran apa, termasuk di dalamnya sekolah. Nah, kebetulan nih Bapak Kepala, di sini ada ketua komite yang juga sebagai orang tua otomatis ya, sebagai pelaku pengasuhan terhadap anak. Nah, kita ke Bunda Evi terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan terkait Bunda kan sebagai bunda dari 2 anak? Iya. Jadi ini Pak yang mau saya tanyakan, gimana sih cara paling efektif untuk jelasin ke anak, apalagi anak usia dini ya, tentang narkotika itu kayak gini. Jadi kan sekarang tuh kadang dimasukin ke permen gitu kan. Dan kadang-kadang kan nggak bisa tahu kalau oh itu ternyata dia lihatnya permen aja nih, dia nggak tahu kalau gimana sih cara kita untuk anak biar paham. Oh ini nggak boleh, ini karena narkotika gitu, apalagi anak usia dini seperti itu. Oke, penjelasan atau pengarahan yang untuk anak-anak itu. Ya, jadi memang kita mesti bedakan gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana kita menyampaikan informasi soal narkoba ini, tentu kita tidak bisa samaratakan gitu antara anak TK ke SD dengan anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa, kayak begitu. Nah, perlu ada ini penggolongan gitu kan, jenis informasinya. Contoh misalkan, kalau saya misalkan bicara di depan anak TK SD, saya nggak mungkin tuh menampilkan misalkan jarum-jarum suntik kayak gitu kan, kemudian efek atau gambar video orang sakau gitu, pakai narkoba seperti apa gitu, enggak. Atau misalkan saya menampilkan testimoni dari seorang mantan pengguna, enggak, kayak begitu. Nah, jadi apa yang kita bisa sampaikan? Kita bisa mengedepankan istilahnya bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk hidup sehat misalkan. Jadi aspek kesehatan itu yang lebih dikedepankan kayak begitu. Bagaimana kita ajarkan mereka untuk menghargai tubuhnya, gitu. Menghargai tubuhnya itu apa maksudnya? Kalau misalkan kita masukkan makanan, minuman ke tubuh kita harus tahu dulu apakah makanan, minuman yang kita masukkan ini aman, kayak gitu. Kalau makanan yang aman, minuman yang aman seperti apa sih? Nah, itu yang harus kita jelaskan. Gitu. Kemudian bagaimana misalkan kita ditawari gitu, misalkan makanan minuman dari orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal kayak begitu. Karena kami tuh punya semacam kayak video sosial eksperimental kayak begitu. Bagaimana 15 anak SD itu begitu keluar dari gerbang sekolah itu diberikan permen oleh orang yang tidak mereka kenal gitu. Ternyata dari 15, 11 diantaranya itu menerima gitu. Mereka nerima gitu kan. Dan yang ironis itu adalah tenaga pengamanan di sekolah tersebut itu nggak curiga, diam. Begitu udah makin sering gitu ya, baru mulai mereka baru mereka mulai sadar kayak gitu. Nah, jadi itu beberapa contoh kayak begitu. Tentunya informasi metodenya itu harus kita bedakan kayak gitu. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita beralih ke Bunda Fatimah Zahra selaku ibunda ya.
kan mesti kadang merasa khawatir terhadap bahaya narkoba ini. Nah, apa yang bisa dipertanyakan, nanti bisa sharing? Yang ingin saya tanyakan ya, kebetulan kalau saya ini punya anak remaja ya, mulai sampai Iya. SMP ini. Ya, itu kan usia segitu istilahnya mereka itu masih pinginnya itu kayak menuju ke gaul istilahnya. Karena anak sekarang itu ya rata-rata seperti itu, maksudnya biar nggak keupar juga, sedangkan orang tua kan juga Iya. harus lebih pintar dari anaknya itu tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara menasehati anak, maksudnya secara saya kan ibu mungkin kurang aktif, maksudnya buat apa namanya ngasih tahu bahwa ciri-ciri orang pakai narkoba itu mungkin seperti ini gitu loh. Iya. Mungkin kalau bapak kan lebih paham ya detailnya kayak gimana, itu bagaimana cara memberitahu anak untuk ngasih tahu ciri-cirinya itu nanti seperti ini, biar mereka tuh berarti bisa jaga jarak gitu sama orang yang ciri-ciri seperti ini. Ciri-ciri gitu. seperti itu, Bunda ya. Iya. Ya. Itu aja. Ya, Oke. makasih. Sekarang pertama kalau kita bicara apa sih gitu kan ciri-cirinya orang kalau pakai narkoba kayak begitu. Nah, kondisi sekarang kalau kita lihat secara umum ini makin sulit terdeteksi, Pak, Bu, gitu ya. Kenapa? Kalau dulu tahun 80-an pasti kan kita tahu tuh ada istilah morfinis, ya kan? Di film-filmnya Rano Karno, siapa tuh? Harus zaman dulu kan digambarkan apa kurus, kering, gondrong gitu kan? Ada bekas suntikan ya gitu. Kemudian tahun 90-an marak putau. Gitu kan. Putau juga itu banyak digunakan melalui jarum suntik kayak gitu. Nah, itu beberapa ciri yang bisa kita lihat dengan mudah kayak begitu. Bagaimana kondisi sekarang? Makin sulit. Kenapa? Morfinis, putau itu udah jarang. Orang pakai morfin, pakai heroin, apalagi dengan menggunakan jarum suntik itu udah makin sedikit. Kenapa? Karena kokain, morfin itu tidak diproduksi di Indonesia, kemudian juga harganya mahal, kemudian resikonya itu sangat besar. Gitu. Nah, sekarang orang banyak menggunakan narkoba itu secara oral. Kayak gitu. Kalau tidak dimasukkan ke dalam mulut, dihirup. Gitu. Berarti secara fisik mereka sulit kelihatan, gitu ya. Karena mungkin kalau dilihat badannya ya segar bugar, bersih, gitu, nggak ada bekas suntikan atau sayatan kayak begitu. Dan sekarang ini lagi-lagi kalau bicara data, mayoritas penyalahguna narkoba di Indonesia itu didominasi oleh mereka yang coba pakai. Coba pakai itu apa indikasinya? Jadi kalau kita misalkan dalam 1 tahun terakhir ke belakang dia pakai narkoba 1 kali aja, itu masuk kategori coba pakai gitu. Makin lama dia durasi pakai narkobanya, atau dengan kata lain makin jarang dia pakai narkoba, makin sulit kita deteksi gitu. Nah, untuk memastikan tentu kita harus serahkan kepada yang memang memahami kayak begitu. Contoh misalkan kalau di kami itu ada seksi rehabilitasi kayak gitu. Nah, kami punya metode gitu kan. Misalkan bagaimana sih untuk memastikan apakah dia memang pengguna narkoba gitu ya, atau sudah masuk dalam kategori pecandu narkoba kayak begitu. Nah, itu kalau kita bicara ciri-ciri secara fisik kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu kan? Terus sekarang memang zaman udah berubah gitu ya. Zaman saya gitu ya, mungkin saya bicara saya pribadi dulu deh. 90-an mungkin. Pola asuh orang tua itu masih yang intinya berusaha memaksakan gitu kan ke anak. Otoriter Gitu kan? Pokoknya kalau maghrib gitu nggak boleh keluar, gerbang kunci gitu ya, belajar gitu. Kemudian pulang sekolah harus segera pulang ke rumah gitu, nggak boleh main-main gitu kan. Apalagi bahkan mungkin sampai ke bagaimana kita memilih jurusan di perguruan tinggi itu juga diarahkan juga gitu kan.
Oke gitu. Iya. Masuknya ini aja, pilihnya A2 ya, biologi ya. Curhat itu. Nah, sekarang itu nggak bisa kita terapkan kepada putra putri kita gitu kan. Semakin kita larang, semakin kita tekan, akan mungkin semakin timbul rasa penasaran kayak begitu. Nah, berarti bagaimana? Kalau menurut saya, kita harus bisa berikan pilihan mungkin ke mereka ya. Kita bisa berikan gambaran gitu ya mungkin. Apa sih konsekuensinya nih kalau misalkan orang itu pakai narkoba gitu kan? Oh, kesehatannya terganggu gitu kan. Oh, masa depannya kemungkinan bisa nggak jelas. Oh, teman-teman kamu nanti bakal menghindari. Oh, nanti kamu bakal timbul gesekan dengan orang tua, dengan saudara-saudara kamu di rumah gitu. Oh, nanti cita-cita kamu kemudian nggak tercapai kayak gitu. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana kayak gitu kan. Kamu udah tahu, udah paham gambarannya kalau orang pakai narkoba itu seperti ini, intinya adalah rugi sendiri kan, kayak begitu kan. Nah, bapak, ibu yakin pasti kamu nggak mau gitu kan menjadi orang-orang seperti itu gitu kan. Nah, kalau kamu mau sukses, kamu mau sehat, berarti kamu harus jauhi yang namanya narkoba ini kayak gitu. Jadi mungkin cara kita bagaimana menyampaikan informasi, nah itu juga memang harus ini ya, harus pintar-pintar kita ya, kayak gitu. Yang jelas kalau kita misalkan memang melarang putra putri kita harus punya 1001 alasan tuh. Kenapa ibu melarang, gitu kan? Iya. Iya. Nah, iya. Gitu kan? Karena sekarang ini juga apa ya? Makanya tadi di awal itu kan kenapa saya bilang gitu. Contoh misalkan kita juga harus hati-hati pada saat menghadirkan orang untuk memberikan testimoni misalkan. Apalagi kalau misalkan orang itu dulunya mantan pengguna gitu. Kalau untuk orang dewasa nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak itu, remaja terutama, itu bisa menimbulkan persepsi di mereka gitu, bahwa mereka melihat testimoni misalkan dari seorang artis gitu ya. Oke, dia dulu pakai narkoba gitu. Pakai narkoba gitu kan, hidupnya berantakan, tapi sekarang kok dia bisa sukses gitu. Dia bisa survive gitu kan. Nah, berarti kalau saya pakai nggak apa-apa dong. Bisa juga tetap jadi orang yang sukses dan terkenal seperti dia gitu. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Karena UNODC itu, United Nations Office on Drugs and Crime itu salah satu badan PBB yang mengurusi masalah narkoba, juga sudah memberikan arahan kebijakan dalam hal kita melakukan misalkan upaya pencegahan terutama kepada anak-anak usia dini. Kita harus tampilkan sosok-sosok yang bersih, yang sehat kayak gitu, yang berhasil tanpa mereka sedikit pun punya pengalaman pakai narkoba gitu. Baik, semakin menarik tentunya ya bahasan kita pada siang hari ini. Namun sebelum lebih lanjut, dalam rangka 2 tahun Milad Al-Azhar Pekalongan, kami menyediakan hadiah nih bagi para penonton di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara menjawab pertanyaan yang kami berikan. Pertanyaannya apa? Tadi sudah di awal sudah disampaikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Nah, dijawab, nanti bisa kirim jawabannya di nomor di bawah ini. Disertakan dengan bukti subscribe di channel Sekolah Islam Al-Azhar Pekalongan, yaitu SMB Media Official. Nanti ayah bunda bisa menjawab pertanyaan tadi, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menanggulangi narkoba dari keluarga, tentunya dikirim ke nomor di bawah ini. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Sangat menarik sebenarnya Pak ya, dan kalau dilanjutkan tidak akan ada habisnya. Banyak yang bisa dibahas.
Demikian dari saya Muhammad Fikri Maulana selaku host pada acara talk show Halo BNN pada siang hari ini. Kami semuanya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.